Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Cikoritani Semara dari kelas 2503 dengan NIM 102042500203. Dan di sini saya akan melakukan live coding untuk tugas DCL, yaitu Database Control Language. Dan saya akan mengerjakan tes 2-5 menggunakan command line interface. Setelah itu saya juga akan menjelaskan nih perintah yang akan saya ketik, mulai dari fungsi, alasan pemberian privilege, hingga dampaknya terhadap user itu seperti apa gitu. Nah, di sini saya sudah membuat database terlebih dahulu ya. Database untuk tabel mahasiswa, mata kuliah, nilai gitu. Ada 3 tabel. Nah, ini sudah lengkap. Minimal kan 5 ya. Di sini saya membuat masing-masing 6. Untuk mahasiswanya ya. Nah, ini sudah jadi semua. Sekarang saya akan mulai untuk login ke MySQL sebagai user root, karena hanya root yang punya hak untuk membuat user dan memberikan privilege. Di sini saya langsung ketik aja MySQL strip u root strip p ya gitu. Nah, kemudian muncul nih password. Tapi karena di sini saya nggak menggunakan password, jadi langsung aja. Nah, setelah berhasil, kemudian kita ketik use db, nama database-nya apa, db kampus dengan NIM saya sendiri. Kalau sudah, kita muncul di sini database change, yaitu kita sudah berhasil. Kemudian kita langsung ketik aja show tabel. Nah, di show tabel ini langsung terlihat tabel dari mahasiswa, mata kuliah, dan juga nilai seperti itu. Nah, untuk tes kedua, itu kita akan membuat 2 user di MySQL dari nama depan dan nama belakang saya. Kemudian nama depan saya adalah Kania dan nama belakang adalah Nismara gitu. Jadi saya akan membuat user Kania @localhost dan Nismara @localhost dengan password yang berbeda. Di sini kita langsung aja ketik create user Kania @localhost, identify by password, password strip Kania 123 aja yang udah. Nah, perintah si create user ini tuh untuk membuat user baru nih dengan username Kania yang cuma bisa login dari localhost atau komputer ini sendiri ya. Dan fungsi identified by itu untuk memasang password di user tersebut. Lanjut, kita create user juga untuk nama belakang. Sekarang create user Nismara. Nah, sekarang user Nismara ini juga sudah saya buat dengan password yang berbeda agar untuk membedakan nih hak akses dan kemana-mana masing-masing user seperti itu. Nah, di sini kedua user sudah terbuat ya, udah oke dari ACC. Lanjut, kalau misalkan kita mau ngecek nih, kita bisa ketik select user host from MySQL.user. Nah, di sini kita lihat nama Kania Deni Semara udah tercantum ya, udah masuk di sini di localhost-nya. Kemudian kita lanjut ke tes 3. Di sini saya akan memberikan hak akses yang berbeda untuk masing-masing user pada tabel mahasiswa gitu. Nah, si user Kania ini hanya boleh melakukan insert, sedangkan user Nismara hanya boleh melakukan select. Saya beri hak ini sesuai dengan skenario dari tugas yang diberikan, seperti itu. Jadi kita ketik grand insert on db nama kampus, nama database-nya, kemudian dot. Nah, di sini saya memberikan hak kepada user Kania untuk menambahkan data ke tabel mahasiswa nih.
Jadi si Kania ini bisa memasukkan data mahasiswa baru, tapi tidak bisa melihat atau mengubah data yang sudah ada. Jadi alasan pemberian hak insert saja itu untuk membatasi akses. Misalnya user ini bertugas hanya untuk input data seperti itu. Nah, lanjut untuk yang si user Nismara ini saya berikan hak select saja. Jadi artinya dia tuh hanya bisa melihat data mahasiswa, tidak bisa menambah, mengubah ataupun menghapus. Nah, ini tuh sesuai skenario tugas juga, di mana user dengan nama belakang tuh hanya boleh membaca data ya, seperti itu. Dua-duanya sudah oke ya di sini. Lalu kita langsung close privilege agar hak akses itu segera berlaku. Nah, kalau sudah, sekarang saya buka Command Prompt baru untuk menguji si user Kania ini. Untuk saya membuktikan nih kalau user Kania ini berhasil insert data tanpa ditolak saat select. Di sini kita ketik exit dulu ya, tadi terus MySQL strip view Kania strip v. Di sini saya login sebagai Kania, kemudian dengan password yang tadi nih, password strip Kania 123 seperti itu. Terus lanjut saya pilih database-nya SDB kampus dengan NIM saya 1020.203. Nah, di sini database change sudah berhasil ya. Lanjut kita ketik. Nah, perintah insert tuh mahasiswa dengan NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Tuh. Terus isinya apa? Misalkan kita insert NIM-nya 1020 42500 dengan nama Rintaro Suna, kemudian jurusan Sistem Informasi, angkatan 2022, dan IPK-nya 3,60. Ya, di sini sudah oke ya, perintah ini berhasil. Sekarang kita coba select nih untuk membuktikan bahwa si user Kania ini tidak boleh melihat data seperti itu. Nah, di sini hasilnya error, access denied for user. Jadi si user Kania ini membuktikan kalau dia tuh cuma dikasih privilege-nya hanya insert gitu, nggak bisa select. Kemudian lanjut kita buka CMD baru lagi untuk menguji user Nismara. Di sini saya buktikan kalau dia bisa select tapi tidak bisa insert. MySQL strip Nismara strip. Kita pilih database-nya DB kampus sama full name ya. Salah. 1020.42500. Di sini database change sudah berhasil. Lanjut kita pilih select from mahasiswa. Nah, di sini sudah tertampil nih tabel NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK untuk tabel mahasiswa. Lengkap ya. Sini kita juga bisa lihat tadi Rintaro Suna sudah ditambah lengkap NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK. Seperti itu. Nah, di sini membuktikan juga kalau si user Nismara berhasil nih melihat data. Sekarang saya coba insert ya. Seharusnya ditolak karena dia nggak punya privilege untuk insert seperti itu. Insert untuk mahasiswa, NIM, nama, jurusan, angkatan. Kita contoh isi siapa ya, Gin Hoshimi gitu.
Teknik Informatika angkatan 2021. Nah, di sini hasilnya error ya, access denied, sesuai karena si user Nismara memang tidak berikan privilege, itu ditolak ya untuk melakukan insert karena hanya punya hak select tadi. Di sini saya kembali exit ya ke CMD root untuk melanjutkan ke tes keempat. Nah, di tes keempat ini memberikan hak akses nih spesifik ke kolom tertentu untuk user Nismara gitu. Saya cabut dulu untuk hak select penuhnya yang tadi sudah diberikan untuk user Nismara, lalu ganti ke hak select hanya untuk kolom NIM, nama, dan jurusan saja. Jadi kolom IPK ini nggak boleh diakses nih karena datanya tuh memang sensitif. Nah, kalau sudah kita ketik revoke select on. Nah, revoke select ini tuh untuk mencabut hak select ya penuh dengan hak penuh yang sebelumnya diberikan ke user Nismara. Jadi dia udah nggak punya hak select sama sekali sekarang. Lanjut kita ketik grant select dengan perintah ini tuh memberikan hak select tetapi untuk kolom tertentu aja. Jadi NIM, nama, dan jurusan tadi. Nah, tanda kurung si select ini tuh menunjukkan kolom-kolom yang diizinkan. Yang IPK tadi nggak diikutkan karena bersifat rahasia dan tidak boleh sembarang orang melihatnya kan. Jadi ini sekedar contoh implementasi keamanan data gitu, di level kolom. Kalau sudah kita langsung close privilege. Nah, sekarang saya uji kembali user Nismara untuk membuktikan dia cuma bisa melihat NIM, nama, jurusan, tapi tidak bisa melihat IPK. Kita buat CMD baru, login sebagai Nismara, user Nismara, MySQL strip Nismara strip P. Kemudian masukkan password. Lanjut, kita pilih database-nya apa. Nah, database change ya sudah bisa. Nah, kita lanjut nih select dengan kolom NIM, nama, dan jurusan dari tabel mahasiswa. Apakah berhasil? Oke, sudah muncul ya tabel NIM, nama, dan jurusan sudah berhasil tertampil. Nah, sekarang saya coba untuk select kolom IPK dari tabel mahasiswa. Nah, di sini error ya, access denied. User Nismara ditolak untuk melihat kolom IPK. Jadi ini sesuai ya. Di sini saya keluar dari user Nismara dan lanjut kembali ke CMD untuk CMD root untuk tes terakhir ya. Di tes 5 terakhir ini saya akan mencabut semua hak akses dari kedua user dan mengaudit nih dengan show grants. Lalu kedua user ini tidak boleh melakukan insert ataupun select. Ini kita ketik revoke insert dari database-nya untuk mencabut hak insert yang dimiliki si user Kania ya. Jadi sekarang si user Kania ini kehilangan kemampuannya untuk menambahkan data di tabel mahasiswa. Nah, sudah berhasil ya query oke. Lanjut kita cabut juga hak select kolom nih dari user Nismara. Jadi sekarang user Nismara pun tidak punya hak select sama sekali. Query-nya juga oke. Kita flash privilege. Oke. Di sini saya lanjut ke proses audit ya dalam 2 langkah gitu. Seperti tadi ya, mengecek daftar
user yang ada di MySQL gitu, untuk mastiin si user Kania dan Nismara ini masih terdaftar di sistem. Jadi si audit ini ya penting karena kita kan cuma mencabut hak akses ya, bukan menghapus user. Tapi di sini masih ada di sistem ya, masih di localhost. Jadi si revoke sama drop user itu beda ya. Kalau drop user itu kan menghapus sepenuhnya, tapi kalau revoke itu hanya mencabut hak akses tetapi akunnya masih ada. Lanjut di sini kita ke langkah show grants untuk Kania dari localhost. Nah, di sini si show grant itu menampilkan hak aksesnya atau privilege-nya gitulah yang dimiliki si user Kania, tapi dia cuma menampilkan grant usage on bla 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 gitu. Artinya si user Kania ini cuma punya hak usage. Nah, usage itu apa? Usage itu user tuh cuma bisa login ke MySQL tapi tidak punya hak apapun nih. Entah itu select, insert, update, ataupun delete di database manapun. Jadi ini tuh kondisi minimal ya setelah semua privilege itu dicabut. Dan hal yang sama juga terjadi untuk user Nismara. Jadi kedua user ini sudah tidak bisa melakukan operasi apapun terhadap database. Jadi mereka cuma login dan ya udah diam aja gitu. Nah, di sini kita buktikan ya pengujian terakhir gitu. Kalau user Nismara dan Kania ini tidak punya hak akses, pilih database-nya apa, kemudian kita coba insert. Oh enggak, karena sebelum kita mau insert juga perintah ke kita pilih database-nya itu karena sudah dicabut ya, jadi user Kania itu udah gak bisa menambah data apapun gitu dalam tabel. Ke database-nya aja sudah gak bisa, apalagi dalam tabel gitu kan, tabel mahasiswa seperti itu. Dan itu juga berlaku bagi user Nismara karena hak akses mereka berdua sudah dicabut dengan perintah yang tadi, revoke select dan revoke insert, seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk yang bisa saya sampaikan berdasarkan perintah dari tugas yang sudah diberikan, yaitu membuat dua user dengan nama depan dan nama belakang dan dengan password yang berbeda juga, kemudian memberikan grant insert dan grant select untuk masing-masing user ya, sambil diujikan gitu. Lalu membuat privilege user yang dengan nama belakang yaitu user Nismara ke level kolom yang cuman bisa beberapa kolom-kolom aja. Seperti tadi ya, NIM, nama jurusan bisa diakses tetapi IPK tidak bisa diakses. Lalu yang terakhir kita cabut hak akses kedua user menggunakan revoke seperti itu. Lalu kita show semuanya dan membuktikan kalau kedua user sudah tidak mempunyai hak akses apapun di database. Terima kasih, mungkin mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.